warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah, alhamdulillah kita jumpa kembali. Hari ini hari Rabu tanggal 24 bulan Juni 2020, sudah memasuki awal bulan Zulqa'dah 1441 Hijriah ya. Kita lanjutkan pembahasan kajian akhir zaman kita mengenai tema khurujud Dajjal, keluarnya Dajjal, dan khususnya pada kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa contoh fitnah yang ditampilkan, yang dibawa ya oleh Al-Masihud Dajjal ya. Yang pertama, ketika Al-Masihud Dajjal nanti keluar, dia akan mengaku, dia akan mengklaim bahwa dirinya adalah Rabb, adalah ya, Tuhan ya. Dikatakan dalam hadisnya, wa yaqulu ana rabbukum faman qala rabbi Allah fala fitnatan alaihi wa man qala anta rabbi faqad iftutan. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan ia Dajjal berkata, aku adalah Rabb kalian. Barang siapa berkata Rabbku adalah Allah, maka dia tidak akan terfitnah oleh Dajjal. Maka ya, barang siapa yang berkata engkaulah Rabbku, engkau Dajjal adalah Rabbku, sungguh ia telah terkena fitnahnya Ad-Dajjal ya. Hadis riwayat Imam At-Tabarani dalam Mu'jam Al-Kabir berderajat sahih. Jadi saudaraku rahimakumullah, ini sangat penting ya. Bahkan bukan hanya contoh yang ini yang penting, tetapi secara keseluruhan kita perlu menyadari, perlu memahami kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggambarkan bahwasanya Dajjal ini merupakan a'zamul fitnah, fitnah yang paling dahsyat ya. Nah, karenanya kita perlu pelajari apa contoh-contoh yang dijelaskan oleh Nabi SAW mengenai fitnah-fitnah yang ditampilkan, yang diperlihatkan oleh Ad-Dajjal ya, agar kita bisa mempersiapkan diri. Nah, jadi yang pertama, Dajjal itu nanti akan mengklaim dirinya Rabb, mirip sekali, persis sekali seperti ya perilaku Firaun ya. Kita tahu Firaun penguasa Mesir ribuan tahun yang lalu berlaku tagha, melampaui batas dalam kekuasaannya sampai dia kemudian mengklaim dirinya adalah Rabb, Tuhan di atas segala manusia yang dia pimpin di Mesir ya. Dan dia bahkan mengatakan ana rabbukumul a'la, akulah Rabb kalian yang maha tinggi ya. Jadi sedemikian sombongnya Firaun itu sehingga dia ya merasa dirinya itu berkuasa, sehingga dia meletakkan dirinya sebagai tandingan Allah Subhanahu wa taala. Dia mengklaim dirinya Rabb ya, padahal dia tidak pernah menciptakan sesuatu apapun ya. Nah, Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa ketika Dajjal keluar, dia akan mendeklarasikan bahwa dirinya adalah Rabb umat manusia. Padahal kata Nabi Muhammad SAW, tidak ada manusia yang mungkin yang mampu melihat Rabb mereka selagi hidup di dunia ini. Ya. Jangankan manusia biasa, pernah dalam sejarah Bani Adam ada Nabiullah, seorang Nabi Allah ya, seorang yang mulia ya, memohon kepada Allah agar dirinya diizinkan untuk melihat ya, zat Allah Ta'ala di dunia ini. Siapa dia? Nabi Musa alaihissalam ya. Disebutkan ya dalam surah Al-A'raf 143, walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilaik. Dan tatkala Musa alaihissalam datang untuk bermunajat kepada kami,
di waktu yang telah kami tentukan, dan Rabb-nya telah berfirman langsung kepadanya. Maka berkatalah Musa alaihissalam, ya Rabbku, tampakkanlah dirimu di hadapanku agar aku dapat melihat engkau. Ya. Lalu apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Allah menjawab. Ya. Qala lan tarani walakin inzur ila al-jabali fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Ya. Kata Allah Ta'ala menjawab permohonan Musa alaihissalam, kamu sekali-kali tidak akan sanggup melihatku, tetapi lihatlah ke arah bukit tersebut. Maka jika bukit tersebut tetap di tempatnya sebagaimana sedia kala, niscaya engkau dapat melihatku. Maka tatkala Rabb-nya Allah Ta'ala menampakkan diri kepada gunung itu, dijadikannya gunung itu hancur luluh dan Musa pun jatuh pingsan. Ya. Maka setelah Musa alaihissalam sadar dari pingsannya, apa yang dia katakan? Dia katakan, Subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Maha suci engkau ya Allah, aku bertaubat kepadamu dan aku orang yang pertama-tama beriman. Ya, Masya Allah Ta'ala. Jadi sejarah sudah menjadi satu dalil, satu hujjah, ya, argumentasi bahwasanya seorang Nabi Allah, Nabi Musa alaihissalam, dan Nabi Musa ingat adalah salah satu dari 5 ulul azmi, 5 nabi-nabi yang spesial yang memiliki azam yang kuat di dalam menjalankan tugas-tugas risalah kenabiannya. Ya. Nah, namun Allah Ta'ala tidak mengizinkan Nabi Musa alaihissalam selagi hidup di dunia ini melihat, ya, zat Allah Ta'ala. Ya. Nah, apalagi manusia biasa. Karenanya sebenarnya secara logika adalah satu hal yang aneh sekali, yang tidak make sense, ya. Kok ada manusia nanti bisa sampai percaya bahwasanya Dajjal merupakan Rabb? Kok bisa, ya? Karena Dajjal nanti diizinkan Allah Ta'ala melakukan banyak hal-hal yang luar biasa, yang menakjubkan. Bayangkan Dajjal nanti, ya, akan membawa sesuatu yang tampilannya seperti surga, yang indah, yang nikmat, dan juga sesuatu yang sangat mengerikan seperti neraka. Ya. Kemudian juga Dajjal akan berkolaborasi dengan setan, ya, dari kalangan jin, ya, untuk menipu umat manusia. Termasuk juga Dajjal kelak nanti akan menampilkan suatu atraksi di mana dia sudah membunuh seorang manusia hamba Allah, lalu dia hidupkan kembali. Nah, hal-hal yang luar biasa inilah yang berpotensi menyebabkan banyak manusia kelak nanti, ya, ketika Dajjal mengklaim, mengaku, memproklamirkan ana rabbukum, aku Rabb kalian, mereka tunduk patuh berserah diri kepada Dajjal sebagai Rabbnya. Ya. Karenanya saudaraku rahimakumullah, hatta dari sekarang selagi Dajjalnya belum muncul, mari kita kokohkan keimanan kita, tauhid kita, bahwasanya la ilaha illallah, tidak ada ilah yang pantas disembah, yang pantas dijadikan tempat bergantung, yang pantas dijadikan tempat memohon, yang pantas dijadikan tempat menentukan mana yang halal, mana yang haram, mana yang hak, mana yang batil, mana yang disuruh dan mana yang dilarang, selain daripada Allah Ta'ala. Ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, bahkan hari ini kita sudah bisa melihat juga kenapa nanti ada manusia-manusia yang begitu bodohnya memperlakukan Dajjal sebagai Rabb. Ya. Sedangkan di zaman kita sekarang saja ada manusia-manusia yang Allah takdirkan mempunyai kekuasaan di muka bumi ini. Kemudian dia berlaku sedemikian rupa sombongnya dengan kekuasaannya, maka sebagian rakyatnya bahkan memperlakukan dirinya sudah seperti Rabb. Ya. Kita ambil contoh yang paling nyata di Suriah hari ini. Di Suriah hari ini yang memimpin negeri tersebut, yang berkuasa di negeri tersebut de facto di jure adalah seseorang bernama Hafiz Bashar Assad, ya, putranya Hafiz Assad. Ya. Nah, Bashar al-Assad ini
oleh orang-orang rakyat Suriah yang seagama dengan dirinya, yaitu agama Syiah Nusairiyah, ya, sekte Nusairiyah, ya, mereka itu memperlakukan imam mereka yaitu Bashar al-Assad itu layaknya seorang Rabb, ya, suatu Rabb, ya, suatu Tuhan, ya. Karenanya orang-orang di Suriah hari ini apabila digelar, ya, poster besar Bashar Assad di jalan-jalan, ya, itu mereka rela untuk bersujud mencium foto itu, bersujud, ya, karena memang mereka meyakini bahwa Bashar al-Assad ini adalah Rabb. Padahal apalah kelebihan Bashar al-Assad dibandingkan Dajjal nanti? Ya, jadi sekarang dujel-dujel ini, dajjal-dajjal kecil ini sudah diperlakukan sebagai Rabb, padahal mereka manusia biasa. Begitu juga dengan Dajjal. Kelak nanti memang Dajjal diizinkan Allah memiliki 1001 tipu daya. Tetapi kita harusnya sudah belajar dari sekarang. Dari sekarang ketika Dajjalnya belum muncul, jangan hendaknya kita memperlakukan siapapun sebagai Rabb, pengganti Allah Ta'ala. Ya. Nah, termasuk jangan hendaknya kita tunduk patuh berserah diri begitu saja dengan sistem dunia yang sedang berlangsung sekarang. Yang meminjam istilah Ahmad Thompson, dunia hari ini adalah sistem Dajjal. Novus Ordo Seclorum, New World Order ini, tatanan dunia baru ini hakikatnya adalah sistem Dajjal. Sebuah tatanan yang mengajak manusia, terutama kaum muslimin, untuk meninggalkan keimanan mereka dan menanggalkan keimanan mereka. Dan tidak lagi bergantung kepada Allah Ta'ala, tapi bergantung kepada sistem dunia hari ini. Kita tahu hari ini betapa dahsyatnya sistem Dajjal ini mempenetrasi pemikiran umat manusia sehingga menyangka bahwa hal yang paling harus ditakuti, bahkan lebih daripada takut kepada Allah Ta'ala, adalah kepada virus yang sekarang, ya, statistiknya dimainkan terus, ya, sedemikian rupa sampai ke derajat bahkan kaum muslimin rela untuk merubah tata cara sholat mereka demi tunduk kepada kewaspadaan akan kekhawatiran terhadap kematian yang ditimbulkan oleh virus ini. Nauzubillahi min dzalik, ya. Jadi saudaraku rahimakumullah, memang Dajjal itu puncak fitnah. Kita sekarang belum menghadapi Dajjal saja sudah merasakan betapa sistem Dajjal ini bertingkah laku seperti Rabb, ya. Dan begitu banyak manusia yang tunduk kepada arahan-arahan dari Rabb palsu sistem Dajjal ini, ya. Nah, jadi karenanya saudaraku rahimakumullah, marilah kita hifdzul iman, pelihara keimanan kita. Nah, contoh yang kedua daripada fitnah Dajjal ini adalah bahwasanya Dajjal kelak nanti akan menampilkan sesuatu yang indah laksana surga dan sesuatu yang mengerikan laksana neraka, ya. Dikatakan oleh Nabi, ala ukhbirukum anid dajjali hadithan ma haddathahu nabiyyun qawmahu innahu a'waru wa innahu yaji'u ma'ahu mithlul jannati wan nar fallati yaqulu innaha al jannatu hiya an-nar wa inni anzartukum bihi kama anzara bihi nuhun qawmahu. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah aku beritahukan kepada kalian suatu hal mengenai Ad-Dajjal, suatu hal yang belum pernah dikabarkan oleh seorang nabi pun kepada kaumnya. Sesungguhnya Dajjal itu buta sebelah matanya. Dajjal datang dengan sesuatu yang seperti surga dan neraka. Yang dikatakannya surga justru berarti itu adalah neraka Allah Ta'ala. Dan sungguh aku peringatkan atas kalian sebagaimana Nuh alaihissalam memperingatkan atas kaumnya mengenai fitnah Dajjal ini. Jadi saudaraku rahimakumullah, untuk mendukung klaim, ya, pengakuan dirinya sebagai Rabb, ya, Dajjal akan tampil membawa surga dan nerakanya sendiri. Tetapi Nabi Muhammad SAW telah memperingatkan umatnya agar waspada. Sebab yang dikatakan Dajjal berupa surganya, jannahnya, justru merupakan narullah, neraka Allah Ta'ala. Barang siapa yang mau mempercayai bahwa Dajjal adalah Rabbnya, maka orang itu akan diberi surga oleh Dajjal. Diberi positive reinforcement, ya, diberi hadiah, ya, yang menyenangkan, yang positif, ya. Ya. Sebaliknya barang siapa yang mengingkari Dajjal sebagai Rabb, maka orang itu akan dibuat menderita dengan merasakan nerakanya Dajjal.
kesengsaraan ciptaan Dajjal itu. Dalam salah satu hadis Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa ketika Dajjal melintasi suatu perkampungan yang penduduknya mau mengimani Dajjal sebagai Rabb, maka Dajjal akan membuat senang kaum itu dengan memerintahkan langit dan bumi agar mendatangkan kesuburan kepada kampung itu, sehingga hewan ternak dari kaum tersebut menjadi gemuk. Ya. Sebaliknya, ketika Dajjal melintasi suatu perkampungan yang penduduknya mengingkari Dajjal sebagai Rabb, maka kaum itu diberikan oleh Dajjal kondisi menjadi penuh penderitaan dan kemiskinan. Ya. Mari kita simak baik-baik hadisnya. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Fayati 'alal qaumi fayad'uuhum fayu'minuna bihi wa yastajibuna lahu faya'muru as-samaa'a fatumtiru wal arda fatunbitu fataruhu 'alaihim sarihatuhum atwala ma kanat dhuran wa asbaghahu duru'an wa amaddahu khawasira thumma ya'til qawma fayad'uuhum fayarudduna alaihi qawlahu fayansarifu anhum fayusbihuna mumhilina laysa biaydihim syai'un min amwalihim." Artinya, Ad-Dajjal mendatangi suatu kaum lalu mengajak mereka, maka mereka pun beriman kepada Dajjal sebagai Rabb dan menerima ajakannya. Lantas Dajjal memerintahkan langit agar menurunkan hujan. Langit pun menurunkan hujannya. Dajjal memerintahkan bumi agar mengeluarkan tumbuh-tumbuhannya. Maka bumi pun mengeluarkan tumbuh-tumbuhannya, tanam-tanamannya. Ya, memerintahkan hewan ternak, lalu hewan-hewan itu pun pulang sendiri pada waktu sore kepada kaum tersebut dalam keadaan paling panjang punuknya, penuh berisi lemak, paling penuh air susunya di dalam ambingnya, dan paling penuh perutnya serta banyak makanannya. Singkat cerita, kaum tersebut yang beriman kepada Dajjal sebagai Rabb diberikan kesejahteraan, kemakmuran. Ya. Kemudian Dajjal mendatangi suatu kaum, menyeru mereka, namun kaum itu mendustakan ajakan Dajjal dan ucapan Dajjal. Maka Dajjal berpaling dari mereka. Maka mereka pun menjadi orang-orang yang miskin papa karena sangat kekurangan, tidak memiliki harta barang sedikit pun. Jadi saudaraku rahimakumullah, sekali lagi kami ingatkan, Dajjal belum keluar sekarang, tetapi sistem dunia hari ini sudah memiliki karakteristik seperti sosok Dajjal, di mana sistem dunia hari ini akan memberikan reinforcement positif kepada siapapun yang mau tunduk dengan aturan-aturan yang digariskan, protokol-protokol yang digariskan oleh sistem dunia sekarang ini. Sementara mereka yang menentang aturan yang dibuat oleh sistem Dajjal hari ini, protokol yang digariskan oleh sistem Dajjal hari ini akan dibuat menderita, akan dibuat ya seolah-olah mereka ini adalah pelanggar-pelanggar hukum dan aturan, dan layaknya mereka ini dihukum, layaknya mereka ini diberikan sanksi dan penalti. Ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, tampaknya waktu yang memisahkan kita. Kaji kita mengenai contoh-contoh fitnah yang dibawa oleh Dajjal akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya di hari Jumat insyaallah taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.